saya kepala sekolah yang ada di Kota Balikpapan, dia punya gula Ustadz. Dia divonis punya gula, akhirnya dia menerapkan puasa Senin Kamis dan makannya itu dia daun kelor sama jagung yang dibening gitu. Jadi dia itu dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat Mutiara TV, selamat datang di podcast inspiratif kita hari ini. Semoga kalian semua yang menonton dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani ibadah di bulan yang penuh dengan berkah ini. Ya, baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu topik yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana tips-tips dan trik untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran selama kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian nanti kita akan membahas apa saja hal-hal manfaat dari berpuasa, kemudian bagaimana agar kita bisa mendapatkan manfaat selama bulan puasa dan tetap mendapatkan kesehatan dan kebugaran yang optimal selama menjalani ibadah puasa. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Sumiati. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Akmal gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kali ini untuk bisa mengisi podcast di bulan Ramadan ini dengan tema yang sangat luar biasa. Semoga bisa menambah ilmu buat kita semua. Bagaimana Ustadz, kita akan mengawali podcast kali ini. Oh ya Ustadz, ini kan podcast bertepatan di tanggal 14 Maret 2024 dan bertepatan juga di 14 Ramadan ya, 14 betul. Ramadan dan bertepatan juga dengan miladnya Mutiara Rahmah. Oh, Masya Allah. Iya, alhamdulillah Mutiara Rahmah sekarang sudah berusia 19 tahun. Wah, Masya Allah, sudah, kalau misalnya 19 tahun itu berarti sudah mulai beranjak menuju dewasa benar-benar. Kami berdua mengucapkan barakallahu fikum kepada Mutiara Rahmah khususnya yang ke-19 tahun, semoga selalu jaya, semakin menginspirasi buat sekolah-sekolah lain, bahkan untuk kita mencetak generasi ulul albab ya, sesuai dengan visi dan misi kita di Mutiara Rahmah itu ya Ustadz ya. Dan kita doakan juga ketua yayasan kami yaitu Ibu Haniatur Rahmah dan direktur kami yaitu Ustadz Abdul Fattah, semoga selalu sehat, berkah sekeluarga, terus menguatkan sampai Mutiara Rahmah ini sampai nanti ya berapa angkatan gitu ya, insyaallah gitu. Ya, Ustadz, kalau untuk di Mutiara Rahmah sudah berapa lama ya Ustadz Akmal? Oh iya, alhamdulillah saya di Mutiara Rahmah sudah nggak terasa, sudah hampir 1 tahun kayaknya. Masya Allah, nggak terasa, perasaan baru kemarin saya masuk sini. Makanya kelihatan ya dari bodinya yang awalnya saya lihat sangat mungil gitu. betul. Sekarang udah Masya Allah gitu ya, udah terlihat dari situ ya. Iya, itu baru keluar dari bahagia ya. Iya, betul. Tapi tidak bisa dilihat dari situ Ustadz. Maksudnya dalam artian kalau orang yang maksudnya gemuk atau maupun kurus, yang penting sehat. Iya, betul. Itu tema kita yang kita bahas hari ini Bu. Betul, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Bagaimana Ustadz? Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi tentang kesehatan dan kebugaran, saya mau tanya dulu nih, Ibu Sumi di Mutiara Rahmah sudah berapa tahun Bu ya kalau boleh tahu Bu? Alhamdulillah saya bergabung di Mutiara Rahmah tuh tahun 2008, Mutiara Rahmah tahun 2006, berarti sudah 17 tahun. Masya Allah. Nggak terasa, udah 17. Iya, Iya.
Luar biasa Bu ya. Alhamdulillah bisa apa kalau boleh ini ya, kenapa nggak saya tuh dari kemarin-kemarin gitu ya, atau masih dari awal, bahkan ke Mutiara Rahma tuh saya juga nggak tahu gitu, di teman yang masukin lamaran dan nggak tahu Mutiara Rahma agak dalam nggak tahu gitu. Alhamdulillah jodohnya memang di Mutiara Rahma ya, pokoknya itulah Ustadz. Iya. Tetap semangat Ustadz. Intinya kenapa saya bertahan, karena Al-Quran Ustadz, itu yang diajarkan. Betul. Yang saya rasakan, apakah saya nanti dapat bisa lebih di luar, itu maksudnya. Jadi ya alhamdulillah tetap bertahan di Mutiara Rahma. Mohon doanya ya Ustadz ya, sehat selalu sayanya Ustadz. Amin. Semoga sehat Bu ya. Amin, Ustadz Akmal Amin, juga. ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, kita akan membahas tentang kesehatan dan kebugaran. Nah, kebetulan saya dan Bu Sumi ini suka dengan hal-hal yang Berbau tentang kesehatan. Iya, berhubungan dengan kesehatan ya. Iya. Nah, jadi Bu Sumi beliau suka untuk jogging ya, mungkin yang berhubungan dengan kardio. Kalau saya juga suka olahraga, cuman yang berhubungan dengan angkat-angkat beban, karena memang saya badannya kurus dan butuh untuk memperbesar badan gitu. Jadi perlu untuk menambah beban. Nah, jadi selama bulan puasa apakah ada perubahan Bu? Selama Ibu? Ya pasti. Saya beritahu dulu kenapa kita tuh kalau bisa dibilang di Mutiara mungkin kita juta kesehatan kayaknya ya. Lebih prepare masalah kesehatan sepertinya. Karena tuh rezeki itu bukan hanya berupa materi, tapi kesehatan itu harus kita syukuri gitu ya. Jadi pasti ada alasannya mengapa jadi suka olahraga atau apa gitu ya Ustadz. Sebenarnya dulu saya tuh pingin sekali bisa jurusan waktu kuliah itu pingin olahraga, tapi tidak ada di Balikpapan, ada di Samarinda, sama orang tua tidak diizinkan. Jadi ya udahlah, yang penting guru gitu waktu itu. Nah, jadi pasti ada alasan kenapa jadi suka olahraga, karena dengan kita berolahraga kita nanti bisa menjalankan ibadah gitu kan, tentunya ya Ustadz ya. Apapun ibadah tuh bukan hanya sholat dan mengaji saja, tapi kan juga bekerja, melakukan aktivitas lain gitu ya Ustadz ya. Jadi memang kita berdua itu selalu menjaga kesehatan, apalagi saya sudah kepala 4 Ustadz. Jadi bagaimana saya harus bukan hanya menginventariskan masalah mempersiapkan materi, tapi kita juga kesehatan itu sangat penting gitu Ustadz. Iya. Gitu Ustadz. Kalau Ustadz mungkin nge-gym ya. Iya. Ya, kalau saya tuh lebih senang untuk saat ini lebih ke jogging. Gitu. Iya. Apalagi lagi marak kayak kalau di Balikpapan Ustadz. Iya, betul. Iya. Gitu Ustadz. Ternyata walaupun bulan puasa Bu ya, tetap olahraga itu penting Bu ya. Iya, penting sekali. Ya porsinya pasti dikurangin ya Ustadz. Karena di bulan Ramadan ini kan penuh berkah ya. Jadi memang ada beberapa yang biasanya kita seminggu 3 kali, sehari bisa 1 jam setengah untuk melakukan olahraga. Dengan kita bulan Ramadan ini memang kita harus mengurangi. Kalau saya kurangin, jadi seminggu cuma sekali, dan itu hanya 30 menit saja. Karena apalagi kalau sudah mak-mak ya Ustadz ya, agak sulit ya untuk atur waktunya ya gitu. Kalau biasanya sore itu juga harus mempersiapkan di rumah gitu. Tapi setidaknya ada untuk kita melakukan aktivitas ringan gitu, dan juga pola makan Ustadz. Betul. Pola makan itu juga penting Bu ya. Iya. Karena berpengaruh banget untuk tubuh kita. Benar, iya. Karena bulan puasa itu kan ada beberapa yang memang tidak seperti yang biasanya gitu Ustadz. Gitu ya. Karena kita makan juga ketemunya kan di pagi sebelum subuh itu ya, sebelum imsak. Terus nanti kita ketemunya lagi saat menjelang maghrib ya. Gitu. Jadi ada sekitar berapa? 12 sampai 14 gitu ya, ada ya. Gitu. Gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Oh ya, baik. Ternyata di dalam bulan puasa, dalam kita berpuasa, itu ternyata banyak sekali manfaat-manfaatnya. Benar. Nah, salah satunya tuh namanya detoksifikasi tubuh. Apa itu Ustaz? Jadi detoksifikasi tubuh itu jadi sistem pencernaan kita ini apabila ada makanan itu akan mencerna. Nah, kemudian selama bulan puasa itu pencernaan kita ada beberapa jam untuk istirahat. Nah, dan itu namanya proses detoksifikasi. Nah, dan itu
bagus untuk pencernaan kita. Nah, kemudian yang kedua juga bisa untuk menurunkan berat badan. Iya, itu bonus kayaknya ya. Itu bonus ya. Betul. Bonus, Iya. benar-benar bonus. Iya, bahkan memang kenapa di kedokteran saja saat kita mau operasi itu kan disuruh puasa dulu ya. Tapi puasanya kan nggak seperti yang kita jari subuh ini gitu ya, nggak gitu. Misalnya jari berapa jam gitu. Jadi memang sangat manfaatnya sangat luar biasa untuk kita berpuasa. Bahkan ada hadisnya Ustadz. Oh iya. Ya kan? Betul. Coba Ustadz, apa Ustadz? Saya hadisnya, lupa ya. Apa hadisnya Ustadz? Oh, hadisnya sumu tasihu. Kata Nabi, berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Nah, jadi Nabi sudah tahu jauh 1400 tahun yang lalu sudah mengetahui apa saja manfaat-manfaat dari berpuasa. Nah, dan ternyata ada lagi Bu manfaatnya Bu yang lain, Bu. Yaitu bisa menyehatkan jantung. Wah, itu Masya Allah. Ya, jadi selama berpuasa kan mungkin makanan-makanan yang berkolesterol itu mungkin agak kurang ya, karena kita hanya makan waktu malam. Dan tapi itu saya nggak tahu, mungkin ada sebagian yang mungkin makan makanannya yang mengandung minyak. Iya, terjadi kontrol. Apalagi ya budaya di Indonesia itu kayaknya bukan tanpa gorengan, kayaknya gimana gitu ya. Atau ada yang langsung makan berat. Nah, sedangkan kita kan sudah diberi contoh atau tuntunan dari Rasulullah itu kan kurma. Bahkan aja menerapkan kurma Ustaz dalam bulan puasa ini itu sampai betul-betul dia turun gitu. Bahkan kesehatannya jadi bagus gitu ya. Jangan dia berpuasa. Tapi kalau sudah tidak di bulan Ramadan ya kembali lagi Ustadz gitu. Jadi dia hanya memanfaatkan di bulan Ramadan ya, tapi setidaknya dia sudah usaha untuk prepare untuk kesehatannya gitu. Jadi bonusnya ya langsung turun. Tapi pada saat nanti Idul Fitri ya udah ke silaturahmi ke satu kedua gitu ya, itu pasti makanannya nggak bisa. Nah gini Ustadz, gimana kalau kita menjaga nih kesehatan selama di bulan Ramadan, Ustadz gimana kalau untuk bukaannya atau sahurnya atau gimana, bisa sharing gitu? Oh iya, baik. Untuk selama bulan puasa ini saya mungkin ada perubahan sedikit ya dari makan. Kalau saya misalnya buka puasa itu ya saya makan kurma, air putih, kemudian juga terkadang kalau ada gorengan-gorengan. Nah kemudian itu saya jeda dulu untuk sholat maghrib. Biasa habis sholat maghrib itu baru makan makanan mungkin yang sedang lah ya, nggak terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak nanti sholat tarawihnya nanti mengantuk. Mengantuk betul. Iya, atau ke WC biasanya yang mengganggu. Iya, betul-betul. Iya. Jadi biasa makan beratnya itu habis tarawih. Kemudian untuk sahurnya juga makan yang sedang, tapi saya selingin dengan oatmeal dan buah-buahan yang tinggi-tinggi serat gitu. Wah, luar biasa, betul-betul sehat lah ya, gitu ya. Palingan saya pernah tuh kemarin tuh sempat kayak agak lemes, kenapa ini lemes gitu ya. Ternyata ada salah saya, kebanyakan makan pempek saya. Oh iya. Asam ya, itu kan asam kan aja cukanya gitu. Iya. Dan bahkan puasa ini juga kan Ustadz memang tadi ya menurut hadis itu menyehatkan. Jadi kita yakin lagi gitu kan bahwa betul-betul sehat. Dan ini saya ada kisah Ustadz, teman saya kepala sekolah yang ada di Kota Balikpapan, dia punya gula Ustadz. Dia divonis punya gula, akhirnya dia menerapkan puasa Senin Kamis dan makannya itu dia daun kelor sama jagung yang dibening gitu. Jadi dia itu, dan alhamdulillah tetap dia ke dokter, ikhtiarnya itu, dan betul-betul dia pasti menyampaikan apa tipsnya sampai bisa sehat, saya puasa, dia bilang gitu. Terus saya konsumsi ini seperti itu dan kembali lagi pulih Ustadz. Jadi biasanya kalau orang sudah kena gula itu betul lemes gitu ya, sampai organ dalam tubuhnya tuh untuk gerak aja agak sulit gitu. Tapi beliau tuh bisa beraktivitas kembali, Masya Allah. Betul-betul puasa itu betul-betul menyehatkanmu gitu ya. Dan sangat salah sekali kalau bukan salah, mungkin belum tahu ilmunya kalau menurut saya ya. Jadi masih banyak yang di luar sana yang masih tidak mau berpuasa gitu. Dan itu menurut saya mungkin tidak tahu ilmunya aja Ustadz. Jadi mudah-mudahan dengan kita podcast di sini jadi bisa menginspirasi bahwa jangan takut gitu, jangan berpuasa tuh apa-apanya nanti kambuh atau apa. Kembali lagi ke pola makan gitu ya.
Jangan buka sampai yang banyak sambelnya gitu ya. Iya, Terus makan yang santan-santan. iya, santan-santan boleh tapi mungkin dikurangin gitu ya. Iya. Terus minum air putih. Nah, ini gimana nih pola untuk minum air putih? Kalau saya Ustadz 2-4-2. Oh, apa itu Bu? Nah, 242, Bu? Coba jadi jelaskan, Bu. 2 gelas itu saat berbuka gitu ya. Terus sholat maghrib sebelum tarawih itu saya minum lagi 2 gelas. Terus itu nanti saat saya pulang sebelum tidur 2 gelas, dan 2 gelasnya lagi pada saat sahur gitu kan. Sempet kan gimana nih pipis kayak misalnya Ustadz kayak gitu, seperti pipis atau apa gitu ya. Ya alhamdulillah, kalau misalkan di tempat umum saya kayaknya agak nahan dikit ya Ustadz. Agak Iya, ribet iya, kalau iya. perempuan gitu. Iya. Tapi kalau ya alhamdulillah sebelum ini apa yang saya lakukan, tapi kalau di rumah ya sering gitu, supaya kita itu dalam tubuh kita itu jangan sampai kekurangan cairan, terutama kalau untuk perempuan yang kulitnya akan menjadi kering gitu Iya. kan Ustadz. Jadi harus memperbanyak minum air putih. Jadi saya sekarang sudah tidak minum yang manis-manis, saya kurangin lah, kecuali kalau bukber di luar mau nggak mau ada yang manis-manis Ustadz. Tapi sampai di rumah tuh saya hantam lagi tuh air putih gitu. Iya, karena terkadang banyak Bu ya yang mungkin salah untuk dalam pola minum air putihnya. Iya, terkadang bisa jadi nggak ada. Iya, benar. Karena saking hausnya, dahaganya, apa ya, es ini ya tidak salah sih. Tapi kebanyakan setelah itu banyak yang ngedrop Iya, gitu kan, yang radang, mungkin dia punya amandel. Jadi bukan salah puasanya, tapi Iya. bagaimana kita mengatur pola pada saat kita buka gitu. Itu yang penting. Dan paling kalau minum es, kalau di rumah saya tuh ya cuman anak-anak gitu. Kalau saya tetap pakai air putih, kurma tuh. Oh ya, Iya, pas bener nih Bu. kan? Bener. Sama mungkin poin kita yang selanjutnya itu kayak kesalahan-kesalahan umum itu Bu yang Iya. terjadi untuk kebanyakan orang ketika berada di bulan puasa. Benar. Jadi salah satunya itu misalnya kayak melewatkan sahur. Itu gimana Bu? Nah, ya ini ada juga murid kita gitu ya, bahkan dia bilang nggak sempet sahur tapi puasa nggak, tetap puasa. Terus akhirnya saya memberikan tips gitu, saat pulang tarawih gitu, kalau bisa makan aja lagi gitu. Terus kalau bisa minum susu gitu. Kalau saya pasti aja minum susu gitu saat sebelum tidur. Kadang kalau sahur nggak bisa Ustadz, mungkin karena apa ya, nggak biasa ya. Kalau pagi gitu kan pasti rasanya kayak mual gitu ya. Jadi saya minum susu untuk mengantisipasi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya insya Allah kalau sudah niat gitu ya, walaupun kesiangan atau apa pasti bisa gitu. Cuman kalau saya memang kalau sahur memang nggak bisa banyak Ustadz. Palingnya berapa sendok gitu nasinya, ya makin sayur, buah, protein gitu Ustadz. Iya. Kayaknya saya udah nerapin ini kayaknya 2 tahun sih Ustadz gitu. Karena udah meranjak kepala 4 ya. Ya udah, maksudnya bukan meranjak. Ya tahun kemarin udah meranjak kepala 4, ini sudah bertambah lagi usianya. Jadi betul-betul harus menjaga, apalagi kalau saya sendiri saya sudah terserang tensi, kolesterol, udah ada asam urat gitu kan Ustadz. Sudah yang pokoknya jadi tahu gitu kan, ternyata saya ya itu kena aja faktor dari usia, faktor makanan yang tidak kita jaga. Jadi kalau saran saya kepada Ustadz, mumpung masih muda, bagus sekali kalau memang suka sekali berolahraga, prepare tentang makanan. Bukan tidak boleh makan gitu ya, tapi bagaimana kita itu porsinya gitu. Terus apa tontonan kita gitu kan. Nah jadi untuk bisa, ya itu sangat penting sekali tuh. Apalagi Ustadz sampaikan tadi bahwa kalau puasa itu bisa menyelamatkan jantung. Betul sekali gitu ya. Kan berawal sakit jantung tuh kan kolesterol Ustadz. Tensi itu kolesterol ya. Itu. Jadi tetap kita aware dengan kesehatan. Maksudnya kalau untuk berobat jangan menunggu saat kita sakit gitu ya. Tapi silakan untuk berobat gitu. Apalagi kalau diberi papan kayaknya gratis deh berobatnya menggunakan BPJS dari pemerintah, apalagi yang kelas 3 tanpa bayar. Gratis. Iya, yang penting sabar. Iya. Ya kan Ustadz? Sabar ngantri. Iya. Kemudian tadi sahur Bu ya. Kalau bisa jangan melewatkan sahur Bu ya, karena di dalam kalau sahur bisa itu banget. nah itu kan pahalanya juga, gitu. Sebagaimana dalam sabda Nabi kan kata beliau, tasaharu fa inna fi suhuri barakah, kata Nabi.
bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah, kata Nabi. Benar. Nah, dan juga kalau sahur usahakan itu mungkin memakan makanan yang kaya akan serat, kayak telur, kurma, protein, oatmeal, benar. kemudian minum kayak yang ibu bilang tadi, mungkin 2 gelas ketika sahur. Benar. Tapi memang ada yang nggak bisa, ada yang bisa gitu. Tapi setidaknya sahur, benar gitu. Tapi biasanya kalau aja kesiangan tuh mungkin itu ya wajar lah ya, pasti ada gitu ya gitu. Betul. Tapi saya alhamdulillah kerja sama suami kalau saya di rumah. Pokoknya saya udah alarm, anak-anak alarm, jadi alhamdulillah gitu. Tapi insya Allah yang penting kita sudah niat, terus malamnya kita udah makan gitu. Insya Allah. Sejauh ini Ustaz sudah ada mulai kesiangan atau gimana? Ya alhamdulillah, karena saya tinggal sama orang tua jadi aman. Ya, orang tua yang bangunin. Dan saya juga pasang alarm juga buat jaga-jaga. Tapi alhamdulillah selama 14 Ramadan ini alhamdulillah sahurnya lancar. Ya, yang penting tadi ya untuk jaga kesehatan itu bukan hanya pola makan tapi pola tidur. Iya, benar itu Bu, penting itu Bu. Betul, saya tuh sampai sekarang semenjak saya aja vonis sudah memiliki tensi, jadi tidurnya nggak lagi begadang. Maksimal jam 10. Sudah harus tidur. Ya harus dipaksakan. Gitu. Iya, saya paksakan gitu. Jangan ikhtiar, saya paksakan. Karena dan alhamdulillah dengan terapi ini insyaallah 2 bulan saya bisa mengurangi kadar obat saya. Dokter menyampaikan itu. Jadi sudah mulai normal. Udah awalnya Ustadz setelah saya tidak tahu gitu ya tentang tensi saya terus pernah sampai 180. Sekarang alhamdulillah udah 114 gitu. 116 gitu. Jadi target saya tuh 112 Ustadz. Insyaallah mudah-mudahan nanti bulan puasa ini nanti pas saat kontrol bisa lebih jauh lagi gitu. Baik gitu kan. Iya. Jadi yang pertama tadi sahur ya penting. Kemudian yang kedua pola tidur. Benar. Kemudian terus ada juga Bu pola makan, betul. Apalagi ketika berbuka itu Bu. Iya. Nah itu kan katanya kita harus hawa nafsu gitu kan, tapi tetap ya hawa nafsu kok jalan ini lihat itu gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau di rumah mungkin karena saya ngikutin suami juga kan Ustadz, makannya juga dijaga, jadi kita betul-betul makanan itu dipilih gitu. Alhamdulillah jadi sudah berkurang lah. Paling kalau anak-anak juga alhamdulillah anak-anak paham gitu. Dan kalau bisa gorengan tetap ada Ustadz, namanya juga anak-anak kan. Tapi saya mulai namanya saus. Jadi kita ganti jangan sambal bumbu kacang. Lebih alami dia. Iya, atau pakai bumbu rujak. Enak juga Ustadz. Saya pernah coba-coba gitu. Jadi nggak saus terus ya, gitu. Enak ya kayaknya, pakai cabai kadang, gitu ya, betul. Sambal gitu. Tapi ya dikurangin aja, gitu supaya karena perut ya Ustadz ya, perut. Iya. Karena ya banyak Bu ya. Mungkin saya pun juga ya. Kadang kalau puasa itu, apalagi kalau udah lihat makan makanan tajil-tajil, itu kadang hilap ya, beli banyak beli. Ternyata pas buka kemakannya cuma beberapa saja. Nah, jadi mungkin yang perlu diperhatikan juga dalam hal makanan ya. Jadi jangan sampai jadi buka puasa itu jadi ajang buat balas dendam. Udah seharian kita nahan, pas sudah buka dihantam semua makanan. Tapi kalau misalkan beli gorengan terlalu berlebihan, nih tips ini Ustadz. Saya biasanya saya terletakkan di kulkas, terus saya panasin, terus saya potong-potongin seperti kayak batagor gitu. Terus anak-anak tuh nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya sisa yang kemarin gitu. Terus saya sampaikan, enak Kak enak Kak Mbak, enak Bu katanya. Tahu nggak itu gorengan kalian itu kemarin berlebih, saya bilang. Terus ditaruh mana Bu? Kulkas. Terus saya goreng lagi, saya angetkan lagi, terus saya potong-potong, kasih bumbu kacang. Nah gitu Ustadz. Biar nggak mubazir Bu ya? Ya nggak mubazir, itu kalau yang gorengan ya Ustadz. Tapi kalau yang kayak basah-basah, kue-kue, wade-wade, ya sebenarnya bisa kalau taruh dalam kulkas. Tapi kalau untuk keesokannya mungkin tergantung ya dia santannya itu bagus apa enggaknya. Tapi kadang besoknya masih bisa dimakan gitu. Iya. Ya semoga kita terlepas dari orang-orang yang terlalu nafsunya membeli begitu banyak ya. Iya betul, amin. Saking berkahnya bulan Ramadan itu Bu. Iya betul. Ya sama ini juga Bu, kebanyakan itu orang ya, bahkan saya pun juga mungkin ada semacam ketakutan tersendiri ya. Jadi mau olahraga ketika puasa itu takut lemas, takut mungkin takut nggak ada energi. Nah padahal
walaupun puasa itu olahraga juga penting. Iya. Nah, jadi kalau Ibu gimana Bu dalam puasa ini untuk mengatur jadwal olahraganya gimana Bu? Iya, yang tadi saya sampaikan, saya jadinya seminggu sekali itu terkadang kalau nggak di pagi, saya di sorenya. Tapi saya tanya dulu nih izin, namanya kita sudah berumah tangga ya Ustadz, maksudnya jadi saya kadang izin sama suami, ini udah disiapkan semua, izin ibu pergi dulu ya gitu, cuma 30 menit aja. Memang ada rasa lemes, ada Ustadz, karena kita kadar gula itu turun ya, Iya, gitu. Katanya memang tidak sarankannya itu pagi gitu sebenarnya. Tapi saya coba, ya kembali lagi ya ke imun seseorang itu gimana gitu Iya. kan, kuat apa enggaknya. Kalau saya ya sorenya gitu Ustadz, menjelang gitu, Menjelang buka puasa, Bu, ya? atau di paginya sejak sholat subuh kayak gitu. Kalau Ustadz sendiri ngejimnya? Kalau saya pas awal-awal puasa seminggu tuh saya vakum dulu, saya Ya, fokus untuk mungkin memperbiasakan puasa dulu ya. Jadi ketika hari ke-8 itu saya mulai nge-gym tuh awalnya saya nge-gymnya malam habis Sholat tarawih. salat tarawih. Nah, dan itu punya dampak punya positif dan negatifnya masing-masing, Bu. Kalau positifnya kan mungkin ya tenaga kita udah full, udah numpuk, tapi kadang juga bikin susah tidur karena capek gitu kan, Bu. Iya. Nah, kemudian saya juga pernah nyoba sore pas itu mau berbuka. Sekitar jam berapa itu Ustadz? Itu sekitar jam 5:30 5:30. sampai berbuka di sana. Oh, Masya Allah. Iya. Dan itu juga punya dampak positif dan negatifnya juga, Bu. Kalau positifnya mungkin ya waktu untuk sholat maghrib isya itu kan kita nggak terpotong, tarawih juga nggak terganggu, tidur juga enak. Tapi dampak negatifnya itu badan jadi lemas. Iya, Gitu. benar. Dan itu saya dapat informasi ternyata kalau nge-gym sore itu bagus untuk yang mungkin untuk menurunkan berat badan, Bu. Kalau saya kan memang tujuannya tuh untuk Membentuk otot. membesar badan juga, bulking ya. Iya, jadi sarannya kayaknya lebih bagus malam habis tarawih itu. Tapi lumayan ya Ustadz, misalnya abis makan gitu ya. Gitu ya. Betul itu, Bu. Ya, maksudnya sore ya jam-jam 5 gitu Ustadz. Karena kan namanya saya ibu rumah tangga karena harus mempersiapkan gitu kan. Jadi terkadang kalau jogging saya ya jalan Ustadz, jalan cepat, karena bulan puasa ini saya jalan aja, tidak lari gitu, tidak disarankan lari gitu kan pada saat bulan Ramadan. Saya sih mau aja gitu, tapi sama dokter baiknya jalan aja Bu gitu, jalan tapi jalan cepat 30 menit gitu. Terus melakukan yang ringan-ringan saat pagi gitu kan, perenggangan tubuh kita kayak gitu. Ya sebenarnya kalau ibu rumah tangga mah banyak ya yang nyapu ya apa, tapi tuh tidak beda katanya gitu. Paling enggak tuh lari gitu, lari atau jalan kayak gitu Ustaz. Tapi jadinya enak ya Ustaz, di tubuh kita tuh jadinya lebih segar gitu ya Ustaz ya, yang Ustaz rasakan. Jadi lebih tidur tuh jadi enak. Ya yang saya rasakan gitu ya, udah berapa bulan saya lakukan ini. Terus juga makan, kalau saya tuh jadi nafsu makan. Nafsu makannya jadi enak gitu. Cuman kalau sahur saya nggak bisa banyak Ustaz, karena pagi ya, nggak terbiasa pagi gitu. Kalau menjalankan puasa sunnah juga jarang sekali makan, jadi cuma minum energen atau saya minum susu udah cukup, atau kurma udah gitu kalau hari-hari biasa gitu. Di luar Ramadan gitu. Insya Allah nggak terasa Bu ya, kita ngobrol udah. Wah, pokoknya nih memang kalau berhubungan tentang kesehatan tuh sangat menarik sekali gitu. Intinya adalah bahwa puasa itu benar-benar sangat menyehatkanmu gitu ya. Itu yang disampaikan oleh hadis yang Rasulullah sampaikan. Dan coba gitu ya teman-teman yang di luaran sana gitu ya, yang sedang sakit berjuang gitu ya, misalnya punya diabetes atau ada sakit tapi bukan sakit parah, ya dicoba deh puasa gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini sangat sayang sekali kalau tidak melaksanakan puasa, karena berkahnya sangat luar biasa. Dan tetap jaga kesehatan itu tadi, pola makan juga harus diatur. Dan dijaga benar Ustaz. Baik Ustaz. Ya mungkin jadi intinya walaupun
kita berada di bulan puasa, jadi jangan jadikan bulan puasa ini sebagai ajang kita untuk bermalas-malasan. Benar. Jadi olahraga tetap kita lakukan, dan pola makan juga kita jaga supaya kita tidak hanya mendapatkan dampak dari spiritual dari puasa, tapi juga dampak untuk tubuh kita juga. Benar. Nah, baik, mungkin itu yang bisa Iya, kami kita akan sampaikan. lanjutkan nanti di lain waktu, Iya. ya, di lain kesempatan, karena di kegiatan podcast kita ini di bulan Ramadan ini sudah terjadwal, Iya. gitu ya, Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengisi lagi ya, Ustadz, podcast Amin. lagi. Iya, betul. Baik. Ya, baik, saya Muhammad Akmal Farhan. Mohon maaf mungkin kalau ada kesalahan Kesalahan kata, dan iya. kesalahan kata. Ya, Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu milik kita yang saat ini sedang melakukan podcast bersama. Baik. Ya. Dan saya Sumiati, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli. Maaf ya, asik banget. Ya kan? Dia Iya. yang tegang. Foto-foto. Fotonya gaya apa nih kita ini, Ustaz? Kayak tegang banget saya, Bay. Pertama kali saya di sini. Iya kan? Aduh, saya pertama kali yang tegang.